Kita balik lagi di Daddy's Corner, kita masuk ke tema baru. Jadi temanya adalah apakah uang itu bisa membeli kelas apa tidak? Karena sekarang banyak banget orang-orang yang akhirnya viral di sosmed karena pamer. Ya. Karena pamer. Oke, kita lihat dulu Viti. Oke guys, karena kebanyak kebacotan ya, gua ngejar ini ada Milgas. ini tadi berapa? Ini gas harganya di 136 juta. Dengan uang, rasanya segala yang ada di dunia jadi lebih mudah digenggam. Banyak orang rela bekerja keras demi bisa mengumpulkan pundi-pundi. Atau jadi etalase hidup barang-barang branded demi penampilan necis untuk menentukan kelas seseorang. Jadi Anda tim mana nih? Uang tak bisa jadi alat ukur kebahagiaan atau uang bisa membeli barang yang membuat kita bahagia? Oke, gimana? Silakan satu keluarga menjawab. Pertanyaannya apa? Nah itu tadi. Bisa beli kelas apa enggak? Ada dua, Ya. kelas dan kebahagiaan. Ya. Oke, silakan satu keluarga Money menjawab. can make apa? Nino dulu boleh. Make you happy. Money bisa membuat kebahagiaan, betul. Karena lebih baik nangis di Mercy dibandingkan di Bajai gitu Iya ya. betul. Iya. Iya dong, iya. Loh, iya. Uang bisa ngebuat lu bahagia, Iya. tapi uang nggak bisa berhentiin lu jadi sedih gitu. Uang bisa ngebuat lu bahagia. Money can buy you happiness, but money cannot stop your sadness. Wow, this is good. Jago lah. This is good. Trans TV mau bikin acara baru nggak? This is good. Jadi uang bisa memberikan lu kebahagiaan, tapi uang nggak bisa menghentikan lu dari rasa sedih juga. Ya kalau lagi sedih mau punya uang banyak tidak Iya sih. menyelesaikan masalah ya. Iya. I'm agree. Nggak menyelesaikan masalah. You agree with that? I'm agree with that. Tapi buktinya uang bisa beli kucing, bisa bahagia loh. Yes, but true. But sometimes mungkin sementara. Karena kebahagiaan sebenarnya kan ada di dalam hati. Apakah kita benar-benar merasa bahagia dengan kita bisa beli berbagai macam? Mungkin iya, tapi cuma sebentar. Cuman sebentar. Ya, setelah itu lu sendiri lagi, lu mikir lagi. Kok gue begini banget ya kan? Ini postingan berita. Emang gue pernah ngomong gitu ya? Oh iya benar sebenarnya. Nggak tahu tuh tadi seperti acar dah. Oh gila gak sih? Gue jauh-jauh ke LA, Beverly Hills, makan di restoran dan ketemu manusia ini. Udah sejauh ini gue pergi masih ketemu lu. Lu tuh kayak acar di nasi goreng, ada bulu tapi nggak penting. Tapi acar kadang-kadang penting buat orang yang suka loh. Oh iya, tapi acar tuh membuat indah suasana kan? Iya betul. Berwarna, jadi berwarna bikin nasi goreng Walaupun jadi kadang-kadang nggak berwarna, dimakan ya. Iya betul. Tapi duit bisa memberikan kelas apa tidak? Ya tergantung lu. Kalau kelas lu jelek, pakai duit juga nggak bakal ngebantu. Ya, karena nggak cocok ya jadinya ya. Oke, tapi sebenarnya kalau menurut gue sih tadi setuju sebenarnya. Duit bisa naikin kelas nggak bisa. Bisa. Tapi kemana dan sama siapa, lingkungan, pergaulan sama siapa dulu juga. Oh iya. Kan? Kalau lu beli barang-barang mahal tapi pergaulan lu juga nggak kena ya nggak bisa juga kan? Lo percaya nggak? Gue baru jual-jualin mobil-mobil gue yang baru-baru. Karena PSBB bukan? Salah satunya. Ya. Terbaru gue jualin. Kenapa? Gue jualin. Kenapa? Gue nambah koleksi mobil-mobil antik gue. Karena Mobil-mobil gue yang tahun 70, yang tahun 60 yang orang-orang bilang rongsokan, tapi yang punya mobil-mobil gitu adalah orang-orang yang berkelas. Cinta gimana? Aku sih kalau gimana ya, setuju nggak setuju sih, kayak di middle, karena sebuah kelas itu bukan cuman di pandangannya doang, tapi juga di dalam, kayak Oke. your attitude with someone, people. Karena kalau misalkan pandangannya tuh berkelas banget, gayanya tuh keren banget, tapi kalau misalkan attitude-nya enggak, ya enggak berkelas. Yang mama papa ajarin ke aku itu apa ya, down to earth. Oke. Karena kayak mama papa nunjukin bahwa dulu tuh mama papa tuh nggak bisa kayak gini gitu. Maksudnya mama papa dulu tuh bisa dibilang Nggak semudah ini. nggak semudah ini. Nggak bisa yang namanya alhamdulillah gitu ya, pergi kemana bisa beli gitu. Tapi dulu mama papa tuh dulu nggak bisa. Susah lah dulu. Susah dulu. Mikir-mikir mereka. Mama papa selalu cerita bilang itu kalau perjalanan hidup mama papa itu nggak mudah. gue kalau ngomong sama anak-anak selalu kayak gitu. Jadi kayak misalnya nih, Cinta, aku selalu ngomong gini, Cinta, dulu mama nggak bisa beli ini, mama papa nggak bisa beli ini. Dulu kita aja rumah ngontrak,
mau belanja bulanan aja berapa ratus Pap? Berantem dulu ya? Berantem dulu. Jadi gue selalu nggak pernah malu cerita ke anak-anak kalau zaman dulu ini kayak gini. Dulu tuh kita nggak semudah ini, punya ini ono. Jadi buat mereka gini, oh, insya Allah sih akhirnya anak gue berpikiran seperti itu. Ternyata memang orang tua kerja keras. Lo percaya nggak? Gue kalau naik pesawat, kadang-kadang kita naik bisnis semua. Tapi kadang-kadang gue di bisnis, anak-anak di ekonomi. Oh, Mereka nanya, kenapa? lu harus ngerasain. Lo harus ngerasain dan lo belum punya duit sendiri. Tapi kadang-kadang gue kayak ke Amerika terakhir kan ekonomi bisnis. Ekonomi. Enggak, bukan bisnis. dulu. Yang sebelumnya ekonomi. Semua gue slogan berempat, karena gue memperlihatkan gue juga masih bisa naik ekonomi. Tapi gue kasih hitungan ya, naik ekonomi sekian ratus juta, naik bisnis sekian ratus juta, naik ekonomi cuma berapa puluh juta. Itu jauh loh, bedanya Nah, tuh jauh. terus lo punya spare duit sekian, Untuk kita bisa pakai belanja, buat belanja. ya. Anak-anak pilih mana? Ekonomi semuanya. Tapi bagus ya, jadi akhirnya di save untuk hal yang berbeda. Yes. Oke, baik. Udah kita udah sepakat ini sebenarnya. Jadi intinya ya bisa nggak beli kebahagiaan bisa nggak beli kelas bisa. Tapi lihat dulu bahagia seperti apa. Tadi Nino mengatakan bahwa mungkin bisa beli kebahagiaan, tapi nggak bisa bikin lu stok dari rasa sedih. Jadi Asid nambahin bahwa itu cuma sesaat doang gitu. Dan kalau mereka misalnya kenapa kita beli barang mahal dan sebagainya, ada dua alasan. Ya mungkin salah satunya adalah karena dulu kepingin dan nggak bisa dan sekarang udah bekerja, udah sukses, ya punya hak untuk memberi hal-hal yang dulunya nggak bisa. Iya. Pastinya. Oke. Di sana saya punya makanan. Nah, makanannya juga menarik. Makanan itu bisa mahal, bisa murah, tapi kadang-kadang kita yang penting itu adalah lezat apa tidaknya. Jadi kita lihat dulu, silakan. Halo pemirsa, aduh pemirsa kalau jadi cewek itu kenapa ya banyak banget pertimbangannya. Mau makan banyak tapi gak mau gendut, tapi pengen yang ngenyangin, bener kan? Nah pemirsa ini dia nih andalan aku nih, aku buka rahasia ya. Mie Lemonilo. Lemonilo ini tanpa bahan pengawet, penguat rasa dan pewarna buatan. Warna hijaunya ini dibuat dengan saripati bayam. Gak percaya? Nih ada buktinya. Nih aku tunjukin ya di bungkusnya. Tuh ada kan? Yang pasti pemirsa, mie Lemonilo ini juga proses pembuatan itu dipanggang. Catat ya, dipanggang bukan digoreng. Nah jadi saat kita bikin mie itu awal-awalnya kan jadi mie basah dan agak lembek gitu kan. Nah proses pengeringannya itu rata-rata digoreng bukan dipanggang. Dan proses pemanggangan ini sulit loh ternyata pemirsa dan juga butuh biaya tinggi. Jadi cuma Lemonilo yang dipanggang, catat. Dan jujur emang Lemonilo yang paling peduli sama kita. Jadi wajar aja kalau sekarang harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Dan nyaman untuk dimakan setiap hari. Oke deh, kalau gitu aku lanjut lagi nih makan mie Lemonilonya. Pasti pada pengen ikutan makan kan? Thank you buat infonya. Nah itu makanan-makanan seperti itu mungkin karena kita lagi pandemi, balik lagi kita lagi pandemi, kita butuh ngisi perut kita juga dengan sesuatu yang sehat. Kita akan balik lagi selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Daddy's Corner. Gue punya kucing dulu, jadi Da Vinci. Iya. Itu gue sayang, kemana gue pergi dia selalu ikut naik mobil gue. Gak tau sakit, dia itu bener-bener. Makanya kenapa kalau di tempat di rumah kan ada banyak kucing. Kadang gue tuh takut.